Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Ayu Susanti, SEAKMACC selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan kasus PT Waskita pada perusahaan BUMN. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 yang terdiri dari Revina Febrianti dengan NIM 2021 12074, yang kedua Marcelina Serly Angelina dengan NIM 2021 12076, yang terakhir Risma Arninda dengan NIM 2021 12077. Pada materi kali ini ada 9 pokok pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, skandal atau kasus, yang ketiga, pihak yang terlibat, yang keempat, pihak yang dirugikan, yang kelima, kode etik yang dilanggar, yang keenam, alternatif penyelesaian, yang ketujuh, akhir dari kasus, yang kedelapan, dampak dari kasus, dan yang terakhir, motivasi. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kasus yang dialami oleh PT Waskita Karya, terlebih dahulu kita harus mengetahui profil dari perusahaan tersebut. Nah, PT Waskita Karya ini itu termasuk BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, kegiatan usaha PT Waskita Karya ini itu mencakup cakupan yang luas, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, pabrik, jembatan, dan lainnya. Nah, PT Waskita Karya sendiri itu didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. Saat ini, PT Waskita Karya sudah memiliki 4 anak usaha yang terdiri dari PT Waskita Beton Precast Tibika, PT Waskita Karya Infrastruktur, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Toll Road. Pada tahun 2016 sampai 2020, PT Waskita Karya terlibat kasus korupsi. Nah, Direktur Utama PT Waskita Karya yaitu Destiawan Suwarjono terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Nah, kasus korupsi tersebut itu menyangkut penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Nah, selain dilakukan oleh direktur utama tersebut, korupsi ini juga dilakukan oleh 8 orang yang merupakan jajaran manajemen dari PT Waskita Karya. PT Waskita Karya itu para jajaran manajemennya dan direktur utamanya itu melakukan penyimpangan dengan memberikan perintah untuk melakukan persetujuan pencairan dana supply chain financing atau SCF. SCF sendiri itu merupakan solusi pendanaan yang ditujukan untuk meningkatkan modal kerja pada pelaku bisnis dengan cara membeli stok barang dari pemasok usaha. Atau supply chain financing itu merupakan bentuk kemitraan dengan pihak-pihak tertentu dengan cara memberikan kredit jangka pendek. Melalui SCF, pemasok bisa menjual faktur atau invoice yang mereka miliki kepada pihak bank atau penyedia keuangan lainnya. Nah, SCF yang diajukan oleh PT Waskita Karya ini itu seharusnya itu untuk pengerjaan proyek fisik nasional. Nah, pengerjaan proyek fisik tersebut itu dilakukan bersama anak perusahaannya yaitu PT Waskita Beton Precast. Nah, akan tetapi dalam pengajuan SCF itu, jajaran manajemen PT Waskita Karya itu memanipulasi dengan mengajukan proposal pembiayaan proyek pembangunan fiktif. Jadi yang seharusnya untuk pembiayaan hutang itu malah digunakan untuk pembiayaan fiktif. Nah, setelah pencairan SCF itu dilakukan, uang tersebut itu malah dibagi-bagikan dan menjadi untuk hura-hura dari para pejabat tinggi tersebut. Jadi yang para direktur utama tersebut dan 8 orang tersebut itu
korupsi dengan uang tersebut. Nah, SCF itu pastinya akan memberikan bunga yang tinggi yang harus dilunasi oleh manajemen Waskita Karya kepada pihak perbankan selaku pemberi pinjaman bank. Nah, hal tersebut itu sampai hari ini tentunya merugikan keuangan PT Waskita Karya sebagai debitur. Nah, bunga yang tinggi dari pembiayaan SCF tersebut itu menjadi kerugian negara, sehingga kerugian yang diderita PT Waskita Karya itu berlarut-larut dan bertubi-tubi. Nah, contoh beberapa kontrak fiktif yang dilakukan oleh PT Waskita Karya yaitu pembangunan tol Krian Legundi Bunder Manyar, pembelian tetrapoda beton, batu split, pasir dari beberapa perusahaan swasta, dan pembelian lahan palsu. Nah, kerugian dari kasus tersebut itu untuk saat ini yang sudah terhitung oleh BPKP sebesar 202,296 miliar atau sekitar 2 triliun. Sementara sejak saat ini kerugian yang ditimbulkan oleh kasus tersebut itu sudah mencapai 3 triliun. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi PT Waskita Karya. Tentunya yang pertama tahu yaitu Direktur Utama PT Waskita Karya sendiri, yaitu Destiawan Suwarjono. Lalu ada 8 jajaran manajemen dari perusahaan. Yang pertama ada dari Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Purchase Tbk, rekan kerjanya sendiri. Yang kedua ada dari General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Purchase Tbk. Yang ketiga ada dari staf ahli pemasaran. Nah, pihak yang terlibat selanjutnya ada pensiunan karyawan PT Waskita Beton Purchase, ada dari Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, ada juga yang dari pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Purchase, lalu ada juga mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Purchase, dan pihak yang terakhir yaitu Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri. Pihak yang dirugikan ada 3. Yang pertama, investor. Korupsi dapat mengurangi kepercayaan investor pada lembaga negara. Hal ini mengakibatnya berkurangnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan. Kehilangan dukungan modal negara dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan investasi. Manajemen menegaskan bahwa dampaknya tidak bersifat langsung, namun reputasi yang tercemar dapat mengurangi kepercayaan investor dan mitra bisnis. Yang ketiga, negara. Pada data BPKP, PT Waskita menyebabkan kerugian negara sebesar 2,5 triliun. Kode etik yang dilanggar ada 2. Yang pertama, pelanggaran independensi atau penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, pelanggaran integritas dan objektivitas atau penggelapan dana proyek dan memalsukan dokumen. Pada kode etik di sini, pelaku dari Direktur Utama pada PT Waskita yaitu Destiawan dan 8 tersangka menyalahgunakan kekuasaan untuk menyetujui dan memerintahkan pencairan dana SCF atau Supply Chain Financing sebagai pembayaran utang-utang perusahaan dan beberapa proyek pekerjaan fiktif. Pada kasus ini, Destiawan menggunakan dokumen palsu untuk menyetujui pencairan dana tersebut. Alternatif penyelesaiannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, menjalankan operasional dengan sebagaimana mestinya dan tetap fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan secara terus melakukan peningkatan tata kelola bagi perusahaan yang baik, di mana korupsi menjadi permasalahan besar pada PT Waskita Karya. Perbuatan tersebut mengkhianati prinsip good corporate governance
Ia menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Salah satu perbaikan tata kelola yang baik dilakukan adalah dengan menjalankan mekanisme sentralisasi pembayaran keuangan secara terpusat. Alternatif yang kedua, menyelesaikan proses restrukturasi hutang kepada seluruh kreditur. Sebagai bagian dari proses restrukturasi tersebut, perseroan mengusulkan untuk menunda pembayaran kewajiban kepada seluruh kreditor. Penyelesaian proses restrukturasi sangat penting agar perseroan dapat kembali beroperasi secara optimal dan mulai menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada seluruh kreditur baik perbankan, obligasi, dan vendor. Meminta persetujuan seluruh kreditur untuk dapat menggunakan seluruh kas yang dimiliki waskita demi mendukung rencana penyehatan waskita, diantaranya untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada vendor. Pembalian kembali sebagian kecil hutang obligasi untuk penerapan equal treatment antara kreditur perbankan dan pemegang obligasi. Baik, selanjutnya adalah dampak kasus. Yang pertama bagi PT Waskita Karya, yang pertama krisis likuiditas akibat pembatalan PMN senilai 3 triliun, utang proyek infrastruktur akibat jatuh tempo pelunasan bunga obligasi sebesar 4,7 triliun, kemudian penurunan harga saham dari rencana right issue yang tidak sesuai dengan harapan, kemudian reputasi dan citra perseroan beresiko turun di mata pemangku kepentingan, kemudian suspensi perdagangan oleh BEI, kemudian potensi investor enggan menanamkan modal. Kemudian bagi pemerintah dan negara, yang pertama kerugian negara sepanjang 2016 sampai 2020 mencapai 2 triliun, kemudian menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan negara dan korporasi. Kemudian dampak bagi masyarakat, yang pertama hambatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, berpotensi penundaan penyediaan infrastruktur yang dijanjikan, dan potensi pembatalan proyek-proyek infrastruktur. Kemudian akhir kasus dari PT Waskita Karya, yang pertama Direktur Utama PT Waskita Karya Listiawan Sumarjono sudah ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 28 April 2023. Kemudian KPK menyita 12 miliar dan memblokir sejumlah aset. Kemudian 5 orang mantan petinggi PT Waskita Karya divonis 4 hingga 7 tahun penjara dan PT Waskita Karya berpotensi delisting dari BI. Kemudian motivasi dari kasus korupsi PT Waskita Karya, di mana petingginya menerapkan etika bisnis yang sesuai dan para pihak terlibat seharusnya tidak melanggar etika profesi yang dijalani. Di mana yang pertama pentingnya pengawasan internal yang diiringi dengan peningkatan standar SDM tinggi dan berkualitas, kemudian perlunya pengawasan secara eksternal untuk memperkecil peluang korupsi di lingkup BUMN khususnya dalam Waskita Karya Group. Kemudian optimalisasi peran komisaris selaku pengawas melakukan mentoring dan memberikan saran kepada direksi, dan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap PT Waskita Karya sebagai BUMN di bidang konstruksi. Sekian dari pemaparan pada materi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.